Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 3 MI Adubanat Kudus. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin materi yang kemarin yaitu peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan materi pada hari ini adalah dakwah pada masa permulaan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dekat, para sahabat dan para tetangganya. Nabi Muhammad ini berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam atau yang dulu sering disebut dengan Darul Arqam ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau orang-orang yang paling awal masuk Islam ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Yang pertama kali masuk Islam itu adalah istri Nabi, yaitu Ibu Khadijah. Ini berarti beliau ini dari golongan wanita dewasa. Yang kedua adalah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Ini mewakili golongan lelaki dewasa. Sedangkan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan sepupu Nabi karena beliau adalah putra dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib ini mewakili golongan anak-anak karena pada saat itu usia Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam sekitar 8 tahun. Kemudian ada Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah merupakan seorang budak yang telah diangkat anak oleh Nabi Muhammad karena di dalam Islam tidak ada yang namanya perbudakan. Zaid bin Haritsah ini mewakili dari golongan hamba sahaya. Setelah itu banyak sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar, diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan banyak lagi yang lainnya. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini kurang lebih selama 3 tahun. Dan ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi mendapatkan pengikut kurang lebih sebanyak 30 orang. Selanjutnya adalah dakwah Nabi secara terang-terangan. Nabi berdakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi setelah menerima wahyu tersebut, Nabi kemudian berdakwah secara terang-terangan. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau kemudian berdakwah kepada penduduk Mekah ya pada umumnya. Setelah itu kepada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau ini melakukan dakwah terang-terangan secara langsung di sebuah tempat, yaitu di Bukit Sofa. Pada waktu itu banyak orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad karena beliau ini mempunyai gelar Al-Amin yang tidak pernah berbohong dalam berkata ya. Tetapi paman beliau yang bernama Abu Lahab ini tidak suka dengan dakwah Nabi. Kemudian Abu Lahab menghasut penduduk Mekah dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan orang pembohong, orang yang sudah gila,
Bahkan Abu Lahab juga memfitnah Nabi Muhammad ya. Abu Lahab mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hanya bohong belaka, hingga Allah menurunkan wahyu surat Al-Lahab ayat 1-5 yang intinya adalah kelak Abu Lahab ini bersama istrinya akan kekal abadi di neraka karena sudah menentang dakwah Nabi Muhammad dan sudah menghina serta memfitnah Nabi Muhammad. Itulah latar belakang turunnya wahyu surat Al-Lahab ayat 1-5. Dakwah Nabi Muhammad ini masih panjang prosesnya ya, nanti akan Bu Hani sampaikan di kelas 4. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah ya, diantaranya adalah ajaran-ajaran tauhid. Tauhid ini berarti keimanan dan ajaran-ajaran akhlak. Ajaran-ajaran tauhid ini mencakup mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, karena mereka dahulu ini kebanyakan menyembah berhala. Kemudian beriman kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad ya, mengikuti perintah Rasul serta meneladani Rasul dalam kehidupan di dunia ini, karena akhlak yang terbaik adalah akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya laksana Al-Quran. Apapun yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Makanya dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita meneladani Rasulullah ya, yaitu Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah beriman kepada hari akhirat, yaitu yakin dan percaya akan adanya hari akhirat sehingga akan takut untuk berbuat dosa. Bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang selanjutnya adalah ajaran-ajaran akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad, yaitu mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian juga dilarang membunuh, menganiaya, berdusta, mencuri ya, seperti kebiasaan yang dulu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mengajak manusia hidup saling kasih sayang dan tolong menolong, mengajak manusia meninggalkan perbudakan, pemerasan ya, dan mengasihi fakir, miskin, dan yatim piatu. Ini tadi materi tentang dakwah pada masa permulaan ya. Semoga ada manfaatnya. Sebelum Bu Hani akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.